Pernah dengar tentang barakuda? Bukan itu. Barakuda dan ikan predator lain seperti grouper, moray eel, dan amberjack jarang dijadikan olahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikarenakan ikan predator ini memiliki potensi besar untuk menyebabkan keracunan makanan. Sebagai organisme dengan tingkat trofik tinggi, ikan predator mengakumulasi toksin dari ikan-ikan kecil yang dimakannya. Lalu sebenarnya dari mana sih racun tersebut? Apakah dihasilkan ikan itu sendiri? Mari kita cari tahu bersama dengan menonton video berjudul Ciguatera Fish Poisoning yang disusun oleh Ulki, Sophie, dan Anissa. Ternyata, Ciguatera Fish Poisoning disebabkan oleh mikroalga dari film Dinoflagellata yang bernama Gamberdiscus toxicus. Spesies ini menghasilkan cigotoksin yang akan dijelaskan berikutnya. Berikut adalah taksonomi dari Gamberdiscus toxicus. Berasal dari domain Eukaryota, filum Dinoflagellata, kelas Dinoviceae, ordo Gonialucales, famili Goniodomateaceae, dan genus Gamberdiscus. Karakteristik mikroba. Morfologi dari Gamberdiscus toxicus yaitu memiliki sel berukuran elipsoid, memiliki petekal yang tebal, epiteka dan hipoteka berbentuk cakram dengan ukurannya yang hampir sama. Ukuran sel memiliki panjang 24-60 mikrometer. Warnanya dari warna kuning hingga coklat keemasan. Habitat sering ditemukan sebagai epifit pada makroalga dan terumbu karang di lautan tropis seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Karibia. Kondisi hidup yang mendukung alga ini adalah temperatur optimum pada rentang 25-31 derajat Celcius, radiasi dengan batas atas optimum pada sekitar 2,5-10% sinar matahari penuh, dan pada salintas optimum 25-35%. Reproduksi dari Gamberdiscus toxicus adalah secara aseksual dengan pembelahan biner. Untuk sejarah adanya Ciguatera Fish Poisoning, ini dilaporkan dari beberapa temuan kasus keracunan tahun 1511 di Hindia Barat, kemudian tahun 1601 di Samudra Hindia, dan tahun 1606 di Samudra Pasifik. Selanjutnya pada tahun 1787, kasus keracunan itu dinamakan Cigua. Asal katanya berasal dari bahasa Spanyol yang diberikan oleh Don Antonio Dara di Kuba. Terjadi karena keracunan setelah memakan makanan laut. Kemudian tahun 1954 di Florida, CFP ini terjadi lagi karena setelah memakan ikan barakuda. Selanjutnya di tahun 1970 teridentifikasi sumber toksin ini di Kepulauan Gambir sehingga diberi nama Gamberdiscus toxicus. Nah, selanjutnya di rentang tahun 1960 sampai 1989, CFP terjadi epidemi di Polinesia Prancis dan 24.000 pasien dilaporkan. Selanjutnya di tahun 1978, CFP banyak menyerang ikan lain seperti kerapu, kakap, dan lain-lain. Kemudian menyebar ke seluruh benua. Penyebarannya dapat dilihat pada titik yang berwarna kuning, di mana toksin ini banyak menyebar yang ditemukan di Samudra Pasifik, Laut Karibia, Samudra Hindia. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Ya, alhamdulillah belum pernah dilaporkan adanya CFP yang menyerang masyarakat Indonesia. Namun ini bisa terjadi karena kurangnya data yang dilaporkan. Kemudian, bagaimana CFP ini bisa tersebar ke belahan dunia lain? Karena ada aktivitas perdagangan makanan laut, kemudian konsumsi makanan laut yang mengalami peningkatan, dan adanya pariwisata internasional. Dalam perannya menyebabkan penyakit keracunan, Gamberdiscus toxicus mampu menghasilkan beberapa toksin, antara lain ciguatoksin atau CTX, maitotoksin atau MTX, yang mana MTX ini juga merupakan prekursor lipofilik dari ciguatoksin. Adapun toksin lainnya yaitu palitoksin dan gambierol. Namun di antara toksin tersebut, kerja yang paling signifikan dalam menyebabkan CFP adalah ciguatoksin.
Si gua toksin ini bersifat heat stable dan tidak dapat terdestruksi oleh proses pemasakan, pembekuan, maupun pemberian asam. Dapat larut dalam lipid dan memiliki struktur molekul siklik polieter. Selain itu, toksin ini tidak berasa dan tidak berbau. Mekanisme intoksifikasi si gua toksin ini yaitu sesudah makanan terkontaminasi toksin masuk secara oral, tercerna dan terabsorpsi, maka toksin dapat masuk dalam aliran darah dan ditransportasikan ke seluruh tubuh. Si gua toksin merupakan toksin lipofilik yang mampu mengaktifasi natrium channel. Toksin ini mampu berikatan dengan voltage dependent natrium channel pada sel otot dan syaraf pada bagian membran selnya. Yang kemudian terbukanya natrium channel ini menyebabkan terjadinya depolarisasi, yaitu di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga muatan negatif di dalam sel lebih sedikit daripada di luar. Hal ini lebih lanjut menyebabkan disrupsi persinyalan pada sel syaraf dan otot. Kemudian bagaimana gejala klinis atas kerja dari toksin tersebut? Gejala klinis timbul setelah 1 hingga 3 jam konsumsi, yaitu gejala gangguan pencernaan seperti diare, kram perut, mual, dan muntah. Gejala tersebut dapat bertahan hingga 1 minggu. Selain itu, pada 3 hingga 72 jam dapat muncul gejala kardiovaskular seperti aritmia, yaitu gangguan irama jantung, di mana terjadi penurunan detak dan penurunan tekanan darah. Adapun gejala neurologikal yang muncul kurang dari 3 hari setelah konsumsi dan efeknya mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Gejalanya antara lain alodinesia, yaitu mispersepsi kontak kulit dengan permukaan benda dingin yang menghasilkan rasa seperti terbakar dan nyeri. Kemudian parastesia atau kesemutan, pandangan mata kabur, atau dapat juga menghasilkan gejala nyeri terlokalisasi pada gigi, otot, dan nyeri ketika buang air kecil. Untuk tingkat keparahan gejala yang dihasilkan bergantung pada seberapa banyak toksin yang terkonsumsi. Dosis minimal untuk orang dewasa adalah kurang dari 1 mg per kilogram masukan makanan. Namun kematian akibat CFP ini sangat jarang terjadi, atau sekitar 0,01%, yang umumnya juga disebabkan karena aritmia. Efek kontaminasi pada makanan dalam hal ini ikan tidak bisa ditentukan karena toksin ini tidak ada pengaruhnya terhadap ikan, mulai dari warna, rasa, bau, pun sulit membedakan antara ikan yang punya ciguatoksin dan yang tidak. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang Ciguatera fish poisoning, jadi penasaran bagaimana ya cara mencegahnya? Sejauh ini tidak ada metode deteksi yang tersedia secara komersial dan belum ditemukan juga antitoksin terhadap Ciguatera toksin. Maka, sebaiknya kita menghindari mengkonsumsi ikan yang hidup di sekitar terumbu karang dan ikan predator besar, atau tidak memakan jeroan ikan tempat akumulasi dari toksin. Lalu, bagaimana treatment apabila kita sudah terkena Ciguatera fish poisoning? Caranya adalah menggunakan occidental medicine, yaitu obat yang disesuaikan dengan gejala pasien atau situasional. Dalam artian, kita tidak menghilangkan senyawa toksin, tapi mentreatment gejala-gejala yang terjadi yang disebabkan oleh toksin tersebut. Sejauh ini, paling banyak dipelajari adalah infusi intravenous D-mannitol, yang akan meringankan disfungsi neurologis dan otot. Untuk meringankan manifestasi gejala pada gastrointestinal digunakan obat antiemetik atau anti muntah dan anti diare. Pada gangguan kardiovaskular, atropin digunakan untuk meringankan hipotensi dan bradikardia. Apabila terjadi kegagalan pernapasan, diperlukan ventilasi untuk perlindungan jalan napas. Dianjurkan juga melakukan diet ketat yang menghindari semua makanan laut selama 6 bulan setelah timbul gejala keracunan.
atau referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.